Bab 1158. Memutarbalikkan kenyataan. Seru Ayah Zhou dengan nyaring. Ekspresinya tampak sangat garang, benar-benar tak seperti biasanya. Biasanya, pasangan suami istri ini sangat ramah, baik pada para tetangga, maupun pada orang yang tak mereka kenal, mereka selalu menyapa dengan anggukan dan senyuman. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ayah Zhou tampak segarang itu. Dalam hati, mereka merasa agak takut. Mereka hanya berkumpul untuk menonton keributan ini, tapi tak ingin terseret dalam masalah. Begitu para tetangga menyingkir, tak ada lagi yang membantu Bibi Zhang. Sosok yang memegangi Bibi Zhang adalah seorang wanita muda. Melihat semua pergi, ia segera berkata pada Bibi Zhang, "Bibi Zhang, berdirilah sendiri." Lalu ia ikut pergi. Dasar pengecut. Barusan mereka masih berkumpul dengan antusias. Meski semua merasa takut pada Ayah Zhou, Bibi Zhang tak merasa takut dan menegakkan diri. "Pak Zhou, kau datang tepat waktu. Aku ingin tahu, bagaimana caramu mendidik putrimu? Apakah kau terlalu memanjakannya, hingga ia suka mengusik orang lain seperti ini? Aku juga ikut merawatnya sejak kecil, aku sudah hampir seperti orang tuanya sendiri, bukan? Meski aku sudah tua dan tak memiliki siapapun, kalian tak berhak menginjak-injakku seperti ini, huhu." Hani Luo yang berdiri di belakang Ayah Zhou tentu mendengar perkataan Bibi Zhang ini. Ia merasa Bibi Zhang sungguh tak tahu malu. Dari mana ia ikut merawatnya dan sudah hampir seperti orang tuanya sendiri. Pria yang dikenalkannya hampir saja memperkosa putrinya, dan pagi ini ia masih saja mencari masalah dan berusaha menarik perhatian banyak orang. Jika hal ini tersebar, tidakkah ini akan menghancurkan nama baik putri mereka dan keluarga Zhou? Maka tanpa sungkan, Hani Luo berkata dengan sinis, "Bibi Zhang, aku tak masalah jika kau menganggap dirimu telah berjasa karena mengenalkannya pada seorang pria. Aku juga tak mempermasalahkan jika kau menganggap telah ikut merawatnya sejak kecil. Tapi aku tak terima jika kau menganggap dirimu sudah hampir seperti orang tuanya sendiri. Bagaimana bisa? Aku dan Pak Zhou telah bekerja keras untuk membesarkannya, dan kau menganggap dirimu sudah seperti orang tuanya sendiri." Bibi Zhang tak menyangka ia akan menggunakan kalimat ini untuk menyerangnya. Ia tercekat, "Ini hanya suatu istilah. Tentu aku tak menganggap diriku sebagai orang tuanya. Tapi aku tetap seniornya, bukan? Karena kau bukan orang tuanya, kau tak berhak mengatur putri kami." Hani Luo melangkah maju dan mendorong Ayah Zhou. Wanita jauh lebih ahli dalam berdebat, dan Hani Luo telah cukup lama melatih kemampuannya untuk melawan Bibi Zhang. Sejak tadi, mereka telah mendengarkan pertengkaran mereka di lorong. Maka dengan amarah meluap, tanpa memberi Bibi Zhang kesempatan untuk menjawab, Hani Luo berkata, "Juga, sejak tadi aku telah mendengarkan pertengkaran kalian. Aku mendengar setiap kalimat yang kau ucapkan, menuduh kekasih putriku, dan berkata putriku memintamu mencarikan pasangan. Bibi Zhang, jelas-jelas saat itu kaulah yang membawa Stefan Li ke restoran ramen dan mengenalkannya pada Gita. Kami belum setuju, tapi kau telah menghubunginya dan menyuruhnya datang. Dari mana kau bisa menyebut Gita lah yang memintamu mencarikan pasangan?" Bibi Zhang sangat suka memutarbalikkan kenyataan. "Aku jadi curiga, perkataanmu barusan bahwa kekasih putriku menghajar Stefan Li hingga puluhan tulangnya patah, juga hanyalah kebohongan dan pemutarbalikan fakta." Gita yang sejak tadi mengamati ibunya, merasa sangat lega mendengar perkataan ini. Ia jadi merasa lebih percaya diri. Awalnya, ia mengira orang tuanya akan mementingkan nama baik mereka dan memutuskan untuk tak membesar-besarkan masalah ini dan memilih untuk menyelesaikannya baik-baik diam-diam. Tak disangka, mereka maju dan membelanya. "Kau, Hani, siapa yang memutarbalikkan kenyataan? Jelaskan. Bukankah Bibi Zhang yang datang ke restoran dan mengenalkan pria itu sendiri? Hari itu sangat banyak pelanggan di sana, kau takkan bisa mengelak. Melihatmu masih saja tak mau mengaku,
sepertinya perkataanmu tadi juga hanya dibuat-buat. Mungkin aku lupa, lantas kenapa jika aku yang berinisiatif mengenalkannya pada Gita? Bukankah aku melakukannya demi kebaikannya? Stefan pemuda yang sangat baik, tapi kalian malah menghajarnya hingga masuk rumah sakit, sungguh kejam. Bibi Zhang, jangan mengubah topik pembicaraan, jika kau lupa, lantas kau berhak menyalahkan putri kami. Sungguh tidak masuk akal. Kau bilang Stefan Lee masuk rumah sakit dan puluhan tulangnya patah, aku juga tak bisa mempercayai hal ini. Bagaimana kalau kita hubungi polisi, biar mereka yang menilai, siapa yang benar dan siapa yang salah. Lalu, tanpa ragu, Hani Luo segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Bibi Zhang tampak panik dan segera maju dan memegangi tangan Hani Luo. Hani, untuk apa memanggil polisi? Bahkan polisi pun tak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Stefan benar-benar terluka parah, jika tak percaya, mari ikut aku ke rumah sakit dan lihatlah sendiri. Para tetangga, bagaimana menurut kalian? Para tetangga itu saling bertatapan, tak tahu harus menjawab apa. Mari kita lihat saja, jika ia benar-benar telah dihajar, ia pasti sedang dirawat di rumah sakit, tapi entah apakah benar-benar separah yang dikatakan Bibi Zhang. Benar, kita lihat saja, jika benar-benar parah, ini tak bisa dimaafkan. Benar, kan? Biar kalian semua yang menilai, mari ikut aku ke rumah sakit. Saat mereka hendak pergi ke rumah sakit, terdengar seruan dingin. Tak perlu, kata Gita sambil menatap mereka dengan dingin. Paman-paman dan bibi-bibi, kalian adalah tetangga dan seniorku, aku tentu menghormati kalian, tapi jika kalian membesar-besarkan masalah seperti ini, jangan salahkan jika aku tak lagi menghormati kalian. Biar ku jelaskan, temanku takkan mungkin menghajar orang, jika ia benar-benar menghajarnya, itu pasti karena orang itu telah bersikap keterlaluan dan kurang ajar. Hei, apakah kau takut karena mereka akan ikut denganku ke rumah sakit untuk membuktikannya? Aku takut. Gita tersenyum mencemooh, lalu menatap Andri Han, meski sejak tadi tak mengatakan apapun, Andri Han terus berada di sisinya untuk mendukungnya. Lalu ia menunjukkan salinan dokumen yang diberikan Siska Su, Stefan Lee telah melakukan banyak tindakan kriminal, ia bisa memilih yang mana saja. Mereka saling bertatapan, dan seolah bisa membaca pikiran gadis itu, Andri Han mengangguk. Gita pun membulatkan tekad dan membuat keputusan. Kalian tak perlu pergi ke rumah sakit, ini akan sia-sia, mengenai alasannya, kalian akan segera mengetahuinya begitu ia masuk penjara. Bersambung.